Halo saudara-saudari, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi bersama saya Andre di channel ARS Movie. Pada video kali ini, saya kembali dengan membawakan sebuah alur cerita film yang datang dari Korea Selatan. Film ini berjudul Sex First, Love Second atau Cinta Berdasarkan Nafsu. Jangan ditiru ya, nggak baik. Oke, tanpa banyak cincong di awal, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pemuda ngenes bernama Lee yang selalu gagal dalam masalah percintaannya. Lee bekerja di sebuah perusahaan underwear yang tidak begitu terkenal dan memiliki saingan yang sangat kuat. Suatu hari, karena saking ngenesnya, Lee menggesek-gesekkan jarinya ke sebuah manekin yang ada di kantornya itu, sampai jarinya tersangkut di sela-sela manekin itu. Dia tak hanya harus menahan sakit, tapi juga harus menahan rasa malu kepada rekan-rekan kantornya yang menertawakannya, termasuk wanita yang ia taksir bernama Kim. 야, 어디가? 파스 사러 간대. Saat Lee sedang mengobati jarinya yang sakit, Lee mendengar suara aneh yang berasal dari semak-semak yang ada di belakangnya. Dia lalu melihat ke dalam semak-semak itu dan menemukan sebuah kotak kecil yang bergetar dengan sendirinya. Saat Lee membuka kotak itu, terdapat sebuah gelang dan sepucuk surat yang bertuliskan, "Gelang ajaib ini bisa membuat cintamu terwujud. Tetapi dengan catatan, jika digunakan secara berlebihan, maka gelang itu dapat membahayakan si pengguna dan juga orang lain." Lee yang merasa itu hanyalah bualan saja berniat untuk membuang gelang itu. Namun setelah dia pikir-pikir, tak ada juga salahnya dia memakai gelang itu sebagai hiasan di tangannya. 이쁘네. Bukti kesaktian dari gelang itu pun mulai terlihat ketika Lee ingin menyelamatkan seorang wanita yang diganggu oleh dua orang pria berandalan. Lee yang sebenarnya penakut bisa selamat karena kedua pria itu tiba-tiba nge-freeze saat hendak memukul Lee. Dan ajaibnya lagi, wanita yang Lee selamatkan pun tiba-tiba sangat tertarik kepada Lee dan ingin melakukan push rank bersama Lee. Dan adegan push rank pun akhirnya terjadi. Lee baru menyadari kesaktian gelang itu saat dia melepaskannya, dan wanita itu tiba-tiba menunjukkan raut ketakutan dan kebingungan kenapa dia bisa bersama Lee di kamar tanpa mengenakan sehelai benang pun. Dan ketika Lee memakainya lagi, wanita itu tiba-tiba kembali tertarik kepada Lee. 씻으셨나봐. Lee sangat senang dengan kekuatan sakti yang dimiliki oleh gelang itu, karena kini ia bisa menggait wanita manapun yang dia mau. Dan keesokan harinya saat di kantor, Lee mencoba untuk mengajak Kim makan malam bersamanya. Namun kali ini dia tidak memakai gelang sakti itu, karena dia memang benar-benar tulus suka kepada Kim. Dan alhasil, dia pun ditolak oleh Kim. Tak ingin menyerah begitu saja, di malam harinya Lee kembali menemui Kim di apartemen Kim dan melamar Kim untuk menjadi pasangan hidupnya. Namun, lagi-lagi Kim menolak Lee dengan alasan bahwa dia belum siap menikah karena masih fokus bekerja. Lee yang sedih pun izin numpang kamar mandi dan ingin memakai gelang sakti itu untuk mendapatkan Kim. Namun, dia benar-benar tidak bisa melakukan itu karena hatinya sangat tulus mencintai Kim. 이런 식으로 수현씨를 가질 순 없어. Melihat bahwa Kim dan direktur perusahaan itu sangat dekat dan sepertinya mereka saling menyukai, Lee pun benar-benar merasa sakit hati dan berniat untuk menggunakan gelang itu supaya dapat mendapatkan hati Kim. Dia lalu menelpon direktur itu dengan nomor private dan berpura-pura sebagai tukang parkir dan mengatakan bahwa mobil direktur itu menghalangi mobil lain yang ingin keluar, sehingga direktur itu pun harus meninggalkan Kim sendirian di sana. Kesempatan itu pun Lee manfaatkan untuk menggunakan kekuatan gelang itu lagi supaya dapat memenangkan hati Kim. Ya, Lee berhasil mendapat kecupan dari Kim, tetapi sial sekali Lee, dia malah mimisan karena saking groginya dia berhadapan langsung dengan Kim. 아씨 커피 형제 그 놈으로 파통. Singkat cerita, di malam harinya Lee merasa gelisah membayangkan bagaimana jika direktur perusahaan mereka berhasil menikahi Kim, karena dia juga sangat mencintai Kim. Dengan pikiran yang sudah matang, Lee pun berniat untuk menggunakan gelang itu kembali, lalu pergi berlari ke apartemen Kim.
Dan ketika dia sampai di apartemen Kim, Kim benar-benar terpana melihat Lee karena gelang itu. Lee pun akhirnya bisa merasakan push rank bersama dengan Kim. 사랑해요. Setelah melakukan push rank bersama Kim sebanyak 2 kali, Lee mulai merasa tak enak dan merasa sangat bersalah karena dia telah membuat hal yang tidak benar, apalagi Kim adalah pujaan hatinya. Tak sepantasnya dia melakukan cara pintas itu untuk mendapatkan Kim. Setelah merenungkannya dalam-dalam, Lee akhirnya memutuskan untuk melepaskan gelang itu dan tak lagi berniat untuk memakainya. Dia pun berusaha untuk mendapatkan hati Kim dengan cara yang lebih gentle dan berkelas. Mulai dengan merapikan meja kerja Kim, membantu Kim untuk membuatkan desain yang bagus, dan juga sering mengajak Kim jalan berdua. Dan yang paling menyenangkan hati Kim ketika Lee melamar Kim kembali setelah Kim selesai mempresentasikan desainnya di hadapan para investor dan juga bos perusahaan mereka. Dan pada akhirnya, Lee dan juga Kim pun terlihat sangat bahagia menjalani hubungan mereka. 사랑해요. Dan film pun selesai. Sekian video dari saya, saudara-saudari. Jangan lupa dukungannya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik dan juga bisa selalu memberikan kalian hiburan untuk mengisi waktu-waktu kosong kalian. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.